Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita telah sampai di pekan ke-10 tahsin, pertemuan terakhir di semester ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan ro. Nah, hukum bacaan ro itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum bacaan ro tafhim, dan yang kedua yaitu hukum bacaan ro tarkik. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu hukum ro tafhim. Nah, hukum ro tafhim terdiri dari 8 keadaan. Yang pertama yaitu huruf ro berharokat fathah. Nah, ini merupakan contoh dari hukum ro yang berharokat fathah. Yang pertama ada Rabbana, yang kedua ada Rasul, dan yang ketiga itu ada Ar-Rahman. Nah, dia dibaca tebal atau tafkhim karena dia berharokat fathah. Yang kedua, huruf ro setelah huruf yang berharokat fathah. Nah, ini merupakan contoh bacaan dari hukum ro, yang mana ro ini merupakan huruf ro sukun setelah huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga yaitu huruf ro sukun setelah huruf sukun selain ya yang sebelumnya merupakan huruf yang berharokat fathah. Nah, ini merupakan contoh dari hukum ro yang ketiga, yaitu ro sukun karena wakof setelah huruf sukun selain ya, dan sebelum huruf sukunnya ini merupakan huruf yang berharokat fathah. Nah, di sini ada huruf sukun yaitu shin, yang mana sebelum shin ini merupakan huruf ha yang berharokat fathah. Keempat yaitu huruf ro yang berharokat doma. Nah, ini merupakan contoh dari huruf ro yang berharokat doma. Yang kelima yaitu huruf ro setelah huruf yang berharokat doma. Nah, ini merupakan contoh dari huruf ro yang terletak setelah huruf yang berharokat doma. Contohnya pada kata turja dan urasil. Yang keenam yaitu huruf ro sukun setelah huruf sukun yang sebelumnya lagi itu merupakan huruf yang berharokat doma. Nah, ini merupakan contoh dari huruf ro setelah huruf sukun, yang mana sebelum huruf sukun ini merupakan huruf yang berharokat doma. Yang ketujuh, huruf ro setelah huruf hamzah wasol. Nah, ini merupakan contoh dari huruf ro setelah hamzah wasol. Nah, hamzah wasol adalah hamzah yang ketika kita membacanya wasol itu tidak dibaca keberadaannya. Walaupun dia dibaca kasroh di kata irzi'i, dia tetap dibacanya tafhim karena dia merupakan hamzah wasol. Kemudian yang kedua itu ada limanir tado. Nah, dia dibaca tafhim karena setelah huruf nun ini ada huruf hamzah wasol di sini. Tidak dibaca keberadaannya, tapi langsung limanir tado. Terakhir, yang kedelapan yaitu huruf ro sukun setelah huruf berharokat kasroh, dan sesudah ro itu merupakan huruf isti'la yang berharokat selain kasroh dan terdapat dalam satu kata yang sama. Nah, ini merupakan contoh dari ro sukun setelah huruf yang berharokat kasroh, yaitu huruf mim, dan sesudahnya merupakan huruf isti'la, yaitu huruf so, berharokat selain kasroh ya. Di situ so-nya itu berharokat fathah, terus berada dalam kata yang sama ya. Al-mirsod, dia berada dalam satu kata yang sama. Nah, perlu diketahui bahwa dalam Al-Quran itu
ada contoh-contoh bacaan yang walaupun huruf ro-nya ini terletak setelah huruf yang berharokat kasroh, dan setelah huruf ro-nya ini merupakan huruf isti'lah yang berharokat selain kasroh, dia tetap tidak dibaca tafhim, dibacanya tarkik. Kenapa? Karena dia berada pada kata yang berbeda. Contohnya ada pada Quran surat Luqman ayat 18, wala tusair khaddak. Nah, dia tetap dibaca tarkik karena walaupun setelah huruf ro itu merupakan huruf isti'lah, tapi mereka berada pada kata yang berbeda. Kemudian ada juga pada Quran surat Nuh ayat 1, an anzir qaumak. Nah, walaupun setelah huruf ro itu merupakan huruf isti'lah dan sebelumnya merupakan huruf yang berharokat kasroh, dia tetap dibaca tarkik karena berada pada kata yang berbeda. Kemudian ada juga pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 5, itu fasbir sabro. Nah, walaupun setelah huruf ro-nya itu merupakan huruf istilah, yaitu huruf sod, dan sebelumnya merupakan huruf yang berharokat kasroh, dia tetap dibaca tarkik karena berada pada kata yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum ro tarkik. Nah, hukum ro tarkik ini terdiri dari 4 keadaan. Yang pertama yaitu huruf ro berharokat kasroh. Nah, contohnya itu pada kata rizqo dan pada kata ridwan. Yang kedua, huruf ro sukun atau disukunkan setelah huruf yang berharokat kasroh, yang mana huruf setelah huruf ro itu bukan merupakan huruf isti'lah. Nah, contohnya itu pada lafaz al-mudaththir, yaitu setelah huruf yang berharokat kasroh ya, yaitu huruf sin, dan pada lafaz Fir'aun, yaitu huruf ro terletak setelah huruf fa yang berharokat kasroh. Yang ketiga yaitu huruf ro sukun karena wakof setelah huruf bukan isti'la yang sukun, dimana sebelum huruf sukun itu merupakan huruf yang berharokat kasroh. Nah, contohnya pada kata hijr dan asyihr. Di situ ada huruf jim sukun yang sebelumnya itu merupakan huruf H yang berharokat kasroh, dan pada kata yang kedua yaitu ada huruf H sukun yang mana sebelum H sukun itu merupakan huruf sin yang berharokat kasroh. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu huruf ro sukun setelah huruf ya sukun. Nah, ini merupakan contoh dari huruf ro sukun setelah huruf ya sukun. Contohnya pada kata khabir dan khair. Nah, selain dibaca secara tafkhim dan tarkik, hukum bacaan ro ini ada juga yang boleh kita memilih. Bacaan itu boleh dibaca tarkik, boleh juga dibaca tafkhim. Contohnya ketika kita membaca huruf ro pada kata firqin. Nah, contohnya pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ini merupakan potongan ayat dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ketika kita membacanya di wasol, maka hukum bacaannya menjadi tarkik. Tapi apabila kita diwakofkan di kata firqinnya ini, maka hukumnya menjadi tafhim. Nah, yang kedua, kita boleh memilih bacaan itu dibaca tafhim atau tarkik. Itu ketika kita membaca huruf ro sukun karena wakof, yang mana sebelum huruf ro itu merupakan huruf isti'la yang sukun, dan huruf sebelum huruf isti'lahnya itu merupakan huruf yang berharokat kasroh. Nah, contohnya yaitu pada kata misr. Misr ini terdapat pada Quran surat Yusuf ayat 21 dan 99.
dan ada pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 51. Kemudian terdapat juga pada kata al-qitr, qitr, pada Quran surat Saba ayat 12. Nah, kemudian hukum tafkhim dan tarkik ini apabila terjadi pada huruf ro yang bertasdid, maka yang berlaku adalah harokat dari huruf ro itu sendiri. Apabila huruf ro itu berharokat fathah, maka dia dibaca tafkhim. Apabila dia berharokat kasroh, maka dia dibaca tarkik. Contohnya pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, walaupun sebelum huruf ro itu merupakan huruf yang berharokat kasroh, tapi dia tetap dibaca tafkhim karena huruf ro-nya ini berharokat fathah. Nah, kemudian pada lafaz min syarri ma khalaq, nah min syarri dia dibaca tarkik karena huruf ro-nya ini berharokat kasroh, walaupun sebelum huruf ro ini merupakan huruf yang berharokat fathah. Sekian pembahasan kali ini tentang hukum bacaan ro. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.